Adek, izin, apa sudah masuk di Zoom? Sudah Mas Arif, Oh, sudah ya, ini Pak? nanya, nanya. Oke. Kita akan segera mulai ya. Izin beberapa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, Pagi, pagi. semangat ya. Pagi. Masih semangat nih mau lebaran, tapi masih tetap berkutat dengan salah satu topik yang cukup menarik pada pagi hari ini. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik ya, apalagi khususnya untuk bagian accounting and tax, karena waktu untuk pelaporan pajak khususnya di perusahaan itu sisa 1 bulan lagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu ada Bapak Ade Hidayat SE. Beliau merupakan tax spesialis yang ada di ISQ Group, di mana beliau saat ini sudah memiliki pengalaman cukup banyak, khususnya di bidang perpajakan. Mungkin Pak Ade bisa open kamera, Pak Ade, biar teman-teman bisa kenalan dengan Pak Ade. Ada kameranya, Pak Ade. Wah, Oke, ada masalah Mas Arif nih dengan kamera kayaknya nggak nih. apa-apa, Pak Saya Ade. udah open kok Berarti videonya. Ada kita, kameranya nggak di laptop? nih itu sudah. Kamera lama Nih, kayaknya nih. Lama, teman-teman. laptop lama nih Bang. Ya. Mau tadi sudah ada kenalan Pak Ade, rata-rata ini ada yang paling jauh kayak dari Medan. Dari Medan Tadi ya. ada dari Medan Oke. siapa tadi? Ada Mas Purwa, kemudian juga ada eh, yang Dari dari Makassar, Tarum, dari dari Makassar juga jauh Mawar. kayaknya. Makassar juga jauh. Oh, ada Makassar juga, Pak. Ya, selamat bergabung Pak di Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita memulai eh, acara Zoom meeting kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi kebermanfaatan bagi kita, menjadi risalah bagi kita, dan menjadi inspirasi bagi kita, khususnya kita yang sedang berkutat dengan perpajakan, yang khususnya SPT tahunan ini. Semoga kita dimudahkan dalam pelaporannya dan diberikan kebenaran. Kita bacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, oke. Kita kenal dulu sama Pak Ade. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah masuk ya Pak Ade? Sudah. Ya Pak Ade. Ya, seperti yang kita tahu ya Pak Ade. Alhamdulillah. Ya, ini kan Assalamualaikum kita, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu. Alhamdulillah, tuh sehat. Ini banyak peserta pengalaman juga nih kayaknya nih. Ada yang dari Makassar tuh Bang Muklis ya. iya, ada Makassar Pak Ade. Oke, oh, nih sudah ada Pak Ade. Ya, ada Pak muncul Bang wajahnya. Mulis. Ganti laptop kayaknya. Langsung ya Pak Ade. Iya, tadi Pak Ade kita sempat ada polling sebentar Pak Ade mengenai, saya tanya, ini udah pada mudik atau masih berkutat dengan SPT tahunan? Tadi rata-rata jawabannya masih berkutat Pak sama SPT tahun. Iya, jadi sebenarnya ini topik yang menarik Pak Ade. Seperti yang sudah ada di judul, yaitu adalah segera siapkan laporan SPT tahunan Anda, panduan praktis mengisi SPT pajak tahunan, solusi tanpa kebingungan. Nah, mungkin nanti Pak Ade akan memaparkan sedikit materi tentang bagaimana mengisi SPT tahunan dan juga tips dan triknya dari beliau. Nanti terakhir kita adakan sesi tanya jawab khusus beliau seperti apa. Mungkin kepada Pak Ade saya persilakan Pak Ade. Alhamdulillah, terima kasih Mas Arif. Mas Arif tadi sudah memperlihatkan tentang jatuh tempo
SPT badan. Saya juga mau ingatkan tentang SPTOP tahunannya. Ada yang udah lapor atau belum? Masih ada yang belum ya? Belum, Bang Muklis? belum, belum lapar. Belum ya. Jadi untuk SPT pribadi kita masih ada 5 hari ke depan jatuh temponya. Hmm. Tinggal Infonya lima Bang Mus hari ya. dapat dipotong katanya ya. Tinggal 5 hari ya. Wah, cepat ini banget nih. Belum keluar THR-nya, belum sudah. Iya, 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 iya. Jadi kan Deg-degan nih. masalahnya kamera kan dengan ini Pak, oke, namanya kamera. Itu kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita mulai kepada apa namanya materi yang akan kita sampaikan, yaitu bagaimana kita cara atau teknik melaporkan SPT badan, SPT tahunan badan. Badan itu perusahaan ya atau PT gitu. Nah, sebelum kita menginjak ke teknik pengisian, tentu ada beberapa data yang harus kita siapkan, gitu. Data yang harus kita punya, terutama untuk kita yang akan eh, melakukan pembuatan SPT badan tahunan. Yang pertama yaitu kita harus punya data laporan keuangan komersil. Laporan komersil itu adalah laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan oleh, kalau di kita di SQ itu adalah di bagian EPA, laporan keuangan yang sudah terverifikasi, yang sudah disetujui atau sudah di-approve oleh pimpinan. Jadi tidak boleh ya laporan keuangan, laporan sembarangan, pimpinannya tidak tahu, posisi laporannya tidak tahu, itu tidak boleh ya. Jadi laporan yang sudah divalidasi. Nah, laporan keuangan yang dimaksud adalah satu adalah neraca, balance sheet. Yang kedua adalah laba rugi. Nah, kalau kita lihat laba rugi, sebetulnya kita kalau petugas pajak sudah tahu terus laba rugi kita baca posisinya itu di laba atau di rugi, gitu Pak. Jadi kita sudah bisa menafsirkan berapa sih potensi pajak, berapa sih sebetulnya kita harus membayar pajak, atau kebalikannya kalau posisi rugi, apa kita tetap juga harus pajak atau tidak. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, mari kita sedikit membaca laporan laba rugi keuangan. Kita sebagai petugas pajak, kita harus bisa membaca laporan keuangan. Yang pertama yang harus kita verifikasi adalah penjualan atau peredaran brutonya, gitu. Kita harus yakinkan dulu gitu. Ini sudah benar nggak sih gitu pendapatannya yang dilaporkan di laba rugi, atau intinya sudah sesuai apa belum dengan SPT masa yang dilaporkan tiap bulan. Itu penting. Kenapa? Karena kalau terjadi perbedaan, itu akan menjadi concernnya orang pajak. Ini yang benar yang mana gitu. Nah, apa jadi terjadi perbedaan, maka tidak menutup kemungkinan setelah kita submit SPT tahunan, maka kita akan langsung dapat surat cinta dari orang pajak. Karena ada perbedaannya pengakuan pendapatan. Nah, makanya teman-teman kami di SQ, gitu kan, ada stafnya sini. Pertama yang dilakukan pada akhir tahun pajak ditutup, yang pertama yang harus dilakukan adalah merekap semua SPT masa yang telah dilaporkan ke pajak, termasuk PPN. Itu bagi status perusahaan yang PKLP. Jadi kita apa namanya? Kita menjumlahkan Januari berapa, Februari kita totalkan sekian. Setahun kumulatif berapa peredaran usaha yang sudah dilaporkan melalui SPT PPN. Nah, itu harus sinkron dan sama. Gitu. Itu yang pertama. Nah, apabila terjadi perbedaan, maka kita harus melakukan rekonsil ulang dengan tim akunting atau finance. Ini sebenarnya posisi yang salah itu di mana gitu loh. Kita
atau akunting. Nah itu eh, dikomunikasikan, harusnya mana yang benar harus ngikuti, yang salah harus diperbaiki. Tapi kalau secara pajak, bahwa orang pajak adalah akan melihat bahwa SPT PPN lah yang harus menjadi dasar peredaran usaha dalam laporan keuangan laba rugi. Paham ya? Yang kedua, kita turun ke bawah, kita baca laba kotor, ya kan? Nah, laba kotor itu kan posisinya bisa mon, bisa plus, bisa plus. Kalau min, orang pajak harus bertanya juga ke langsung ke akunting tuh, Pak, kok laba kotornya kok bisa minus ya? Kenapa ya gitu kan? Karena secara umum mungkin 90% laba kotor itu tidak boleh minus, ya kan? Kan kita tidak mungkin menjual rugi gitu. Misalnya kita ada jual beli barang 1.000, dijual 1.100, kita kan harus laba 100 ya. Nah, kalau terjadi rugi, berarti itu juga akan menjadi pertanyaan orang pajak, kemungkinan ada salah dalam menggunakan HPP. Itu kan kalau laba kotor kan terkaitnya HPP. Pendapatan dikurangi HPP itulah laba kotor. Jadi diusahakan bahwa laba kotor itu selalu plus gitu loh. Kalaupun kenyataan di lapangan ada rugi, nah kita harus melihat HPP itu. Mana HPP yang bisa diturunkan ke biaya bawah. Jadi tetap akan kelihatan seperti plus. Saya tidak akan panjang lebar. Turun ke bawah ke biaya administrasi umum. Nah itu dan apapun isinya gitu. Itu bebas saja sebetulnya kalau biaya umum itu. Kalau uang sudah keluar, apapun transaksinya, tetap itu harus dicatat di biaya bawah. Terus berikutnya ada pendapatan biaya lain. Oke itu. Nah, di istilah baru kita melihat ada laba atau rugi. Oke, cut sampai di sana. Kalau itu sudah benar, kita akui laba atau rugi. Kita akan lakukan dan seterusnya. Yang kedua adalah neraca. Nah, neraca juga tidak boleh lepas dari pantauan kalau kita sebagai petugas pajak ya, atau bukan petugas apa sih, bagian pajak, gitu kan? Karena di sana juga ada angka-angka yang sebenarnya harus perlu dicermati terlebih dahulu sebelum neraca itu dilaporkan ke pajak atau ditampilkan dalam SPT pajak tahunannya. Yang pertama yang harus dipastikan bahwa di neraca itu tidak boleh ada angka minus. Di neraca itu tidak boleh angka minus. Kecuali satu, apabila PPN statusnya adalah dibayar. Hanya satu PPN saja yang bisa minus. Kalau kita PPN status kita di SPT masanya dibayar, dan itu memang ditampilkan minus di pasifanya. Atau yang kedua adalah akumulasi penyusutan. Kalau kita menggunakan ada harta misalnya itu. Yang kedua, kalau loss atau RE yang masih minus. Nah, kalau di neraca masih ada minus di angka aktiva, misalnya piutang minus, biaya banding minus, itu berarti kita ada masalah dari sisi penjurnalan. Nah, apabila terjadi seperti itu, maka itu kita juga kembalikan lagi. Saya sebagai orang pajak akan kembalikan lagi kepada tim FA gitu lah. Jadi intinya begitu ya. Kalau ada minus, sesuatu yang tidak normal itu akan menjadi pertanyaan dari sisi orang pajak. Paham ya? Misalnya contoh lagi nih, kita pendapatan atau tidak minus pun ada apa namanya? Ada angka di neraca yang apa namanya? Yang tidak masuk akal misalnya. Kita di laba rugi membukukan pendapatan 1 miliar, tapi neraca kok ada piutang sampai 3 miliar. Kan jadi pertanyaan juga ya. Banyak hal-hal gitu. Artinya setiap poin yang ada di neraca kita harus pastikan. Harus pastikan bahwa itu clear. Saya dulu pernah punya pengalaman, saya masuk ke sebuah perusahaan, saya baca neracanya, di sana ada neraca pajak dibayar di muka itu sampai ya hampir 7-8 miliar. Itu pertanyaan saya pertama, kok ada angka seperti itu gitu loh. Setelah satu seri ternyata ada uang muka pajak yang tidak pernah dijual balik pada saat penutupan setelah lapor pajak tahunan. Itu juga harus kita pahami ya. Jadi orang pajak itu tidak serta-merta hanya melaporkan STM masa tiap bulan seperti itu, tidak. Justru orang pajak harus lebih
memahami dan menguasai laporan keuangan. Oke, saya tidak terlalu panjang nih ya, kita gambaran aja. Nanti kalau ada yang tidak kurang jelas, bisa langsung bertanya. Yang kedua yang harus disiapkan adalah setelah kita menerima laporan keuangan komersil, eh komersil, tugas berikutnya adalah membuat laporan rugi laba fiskal. Rugi laba fiskal. Posisi rugi laba fiskal itu sebetulnya sama seperti rugi laba komersil yang kita terima dari akunting, dan akunting. Nah, jadi di sini kita punya tugas. Rugi laba tugas itu apa sih sebetulnya gini. Jadi kalau dari si pajak, dari sisi komersil, itu kan ada beberapa biaya yang tidak dibenarkan, tidak dibatalkan untuk dibiayakan. Ya kan? Kalau di lembaga komersil kan apapun uang keluar itu dicatat, Pak. Apapun dicatat. Tapi tidak dengan laporan keuangan fiskal. Maka di sini kita harus membuat daftar koreksi fiskal. Nah, kalau untuk mudahnya biasanya saya itu membuat Excel. Di sebelah kiri kita laba rugi komersil, kolom keduanya itu koreksi positif, ketiga negatif, terakhir adalah laba laporan laba keuangan fiskal. Nah, di situ. Nah, laba keuangan fiskal kalau kita sudah jadi gitu-gitu, itulah yang akan menjadi dasar perhitungan pajak terhutang berikutnya. Oke lah, ini item pertama. Ada yang bertanya nggak sampai di sini? Jadi biar hangat aja nih sebenarnya suasananya nih. Tolong please. Ya, silakan jika ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan saja langsung. Sambil nanti kita sambil diskusi lebih lanjut ya Pak De. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, boleh lanjut Pak, sambil nanti mungkin ada pertanyaan. Lanjut ya. Ya, boleh Pak. Nah, untuk kelengkapan yang pertama tadi laporan keuangan, kelengkapan berikutnya adalah kita juga harus mempersiapkan apa itu? Aset kali ya, aset perusahaan. Nah, aset perusahaan ini apa namanya? Kenapa kita harus tampilkan, ya kan? Karena kita lihat juga laba ruginya. Ada nggak sih sebetulnya beban penyusutan atau beban investasi? Nah, ini terkaitannya dengan aset perusahaan. Nah, aset perusahaan ini eh, sebetulnya dengan sistem IPOM sekarang itu kita agak-agak repot ya. Beda dengan waktu zaman ISPT. Waktu SPT, aset tahun berapapun yang pernah kita submit ke pajak, itu masih ke record, ada historisnya. Tapi setelah kita menggunakan IPOM, aset itu harus diinput dari awal. Diinput ulang keseluruhan asetnya, bahkan nilai penyusutan pun harus kita hitung manual. Gitu kan? Beda waktu dengan ISPT. ISPT kan kita masukin aset, bruto, jenis penyusutannya, itu akan keluar angka penyusutannya. Nah, berbeda dengan IPOM. Makanya aset ini paling lama sebetulnya. Sebelum kita mengisi SPT tahunan, menghitung penyusutan itu paling lama karena kita menghitung secara manual dulu. Gitu kan. Nah, itu nanti inputnya bisa dengan import, kalau sedikit bisa dengan manual dengan entry gitu. Nah, berapa sih aset perusahaan yang harus kita tampilkan di SPT? Nah, kita lihat kembali ke tadi laporan keuangan di neraca, ya kan? Di neraca itu ada namanya harga perolehan aset. Nah, harga perolehan aset itu harus sama dengan aset yang ada di SPT, ya kan? Harus sama dari sisi perolehannya. Kalau dari pensusunannya ada kemungkinan berbeda. Beban pensusunannya akan akan kemungkinan berbeda. Karena metode di penyusutan komersial itu diserahkan kepada pihak perusahaan manajemen mau pakai metode yang mana. Tapi kalau dari sisi pajak penyusunan hanya satu yang diperkenankan gitu. Nah itu nanti akan muncul lagi nanti yang namanya koreksi fiskal positif ataupun negatif gitu ya. Nah untuk aset saya pikir eh, pembahasannya ya itu repotnya di sana aja sebetulnya. Cuma itu tadi kita harus menginput ulang
menghitung ulang penyusutan dan sebagainya. Yang penting angkanya harus sama, gitu loh. Harus sama dengan yang ada di nilai aset dari sisi harga perolehannya. Berikut untuk kelengkapannya yaitu data pengurus. Nah, itu penting. Ini data pengurus adalah penanggung jawab atas laporan keuangan yang akan disubmit. Itu juga harus diinput. Kalau tidak diinput, ini dianggap bahwa SPT yang akan kita lakukan nanti tidak lengkap. Gitu. Harus diinput nanti di sana ada direktur, direktur utama, komisaris dan bla 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 begitu lah. Gitu. Nah, itu harus sesuai dengan akte, ya kan? Akte yang terakhir. Kalau tidak ada perubahan, berarti kita menggunakan akte pendirian. Kalau ada beberapa kali perubahan, akte perubahan yang terakhir lah yang harus kita input. Gitu. Kalau ini paham ya. Berikutnya adalah modal. Nah, modal ini datanya dari mana sih sebetulnya, ya kan? Modal dasar yang diakui yang boleh dilakukan adalah modal yang sesuai dengan yang diakte. Begitu juga yang di neraca. Nah, kalau terjadi perbedaan, ternyata neraca juga tidak mengikuti akte misalnya kan gitu. SPT kita bikin akte, nah itu juga kita harus sama-sama membutuhkan. Jadi, tapi pegangannya adalah eh, akte perusahaan. Itu modal berikutnya. Kelengkapan berikutnya adalah, nah kita ini ada namanya kredit pajak. Kredit pajak itu juga sangat penting. Kredit pajak sebenarnya kan uang kita gitu loh. Nah, pada perusahaan tertentu, terutama perusahaan jasa, kredit pajaknya itu paling banyak, ya kan? Karena terkait dengan objek pemotongan pihak lain, pasal 23 atau pasal 22 gitu. Beda dengan perusahaan dagang, itu kredit pajaknya lebih kecil, kan? Walaupun ada terhadap transaksi atas biaya yang dipotong PPh 23 atau 21 gitu lah. Jadi kalau 23 itu perusahaan jasa itu terkait dengan pendapatan, potongnya terhadap pendapatan gitu. Nah, ini pajak itu apa sih sebetulnya? Gitu kan. Kalau bahasa kita sederhananya di pajak itu sebenarnya uang muka, gitu kan. Uang muka yang tidak tercatat secara langsung. Sebenarnya sudah rekod di pajak, tidak tercatat langsung, makanya kita harus mengumpulkan. Di pajak itu harus mengumpulkan selama 1 tahun. Januari sampai kita butuhkan. Nah, ini tugas tugas yang lumayan repot juga untuk bagian pajak gitu loh. Karena kita harus mengumpulkan di pajak itu dari Januari berapa ratus transaksi sampai Desember gitu. Kalau tidak terkumpul, nah itu akan menjadi kerugian bagi perusahaan karena tidak bisa dikreditkan. Berikutnya, nah kalau angsuran PPh 25 itu angsuran yang kita bayar setiap bulan ya Pak. Itu besarnya terkait dengan laba tahun sebelumnya dibagi 12 itulah angsuran 25. Nah, ini juga dianggap sebagai pengurang pajak atas PPh terutang tahun yang akan kita laporkan. Jadi 23, 25 kita gabung, berapa akan dari pajak, itulah akan menjadi pengurang dari beban pajak tahun ini, misalnya seperti itu. Boleh ada yang bertanya yang lain? Mas Arif, silakan. Iya, Pak tadi ada yang Oh, sempat begini. tanya di chat room nih, Pak. Eh, bisa dijelaskan atau dicontohkan, Pak, koreksi positif. Tadi kan dikatakan bahwa ketika kita sudah buat laporan laba Daftar rugi fiskal ya. komersil harus disesuaikan dengan yang fiskal ya, Pak. Ya, Mungkin ya. salah satu contoh koreksi yang positifnya gitu, Pak. Koreksi fiskal positif itu banyak gitu ya. Yang pertama yang pasti harus ada adalah beban PPh tahun sebelumnya. Kita kan ada bayaran tuh tahun sebelumnya tuh. Itu udah pasti Ya. harus dikeluarkan Pak di SPT itu. Beban pajak tahun baru pasal 29 tahun berikutnya itu harus dikeluarkan. Kedua, adalah transaksi yang tidak berhubungan langsung dengan HPP atau biaya operasional. Misalnya gitu loh. Misalnya contoh yang inilah, kita memberikan zakat kepada bukan lembaga zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Itu harus koreksi. Sumbangan yang nggak apa namanya ke lembaga yang tidak resmi atau entertain. Ya, saya nongkrong misalnya di kafe makan-makan gitu,
Rembas ke perusahaan. Perusahaan mau membolehkan aja deh itu. Oh iya silakan gitu. Tapi di fiskal harus dikoreksi gitu. Nah, koreksi fiskal itu secara aturan ada resminya seperti itu, tapi koreksi fiskal itu kembali akan dikembalikan kepada kita juga sebagai petugas pajak gitu loh. Nah, nanti terkaitnya dengan hubungan lebih atau kurang bayar. Saya kadang-kadang koreksi fiskal ini harus dikoreksi karena saya ingin menampilkan laba, akhirnya sesuatu yang tidak perlu dikoreksi pun saya koreksi gitu lah. Seperti itu sebenarnya banyak ya sebetulnya. Ya. Angsuran angsuran apa namanya penyusutan udah jelas akan dikoreksi. Itu contoh aja gitu. Tapi itu yang apa namanya itu yang diperbolehkan oleh yang bukan dibolehkan tuh yang diminta gitu lah. Kita kan pinginnya tidak diminta gitu lah. Tapi kan orang pajak pikir bahwa perusahaan itu membayar lebih pajak, makanya diadakan koreksi fiskal positif biarlah banyak naik gitu. Bebas saja sebetulnya intinya seperti itu karena nanti ada istilah manajemen orang pajak itu kita mau melakukan laporan pajak dalam posisi yang mana sih gitu loh. Nah kan kita harus hati-hati di sana gitu loh. Kita mau kalau kita melaporkan laba rugi rugi fiskal kita aman apa enggak gitu loh. Melaporkan lebih baik apa enggak. Nah itu kita mainnya di koreksi fiskal mas gitu. Itu boleh saja sebetulnya. Kalau orang pajak mah senang aja. Ah, senang aja koreksi fiskal lebih baik itu lebih senang. Atau objek atau kenikmatan yang diterima oleh pegawai tapi tidak dipotong PPh satu gitu loh. Itu kan objek 21 nih. Ya, Kita betul. nggak dilaporkan di SPT masa PPh satunya. Nah, itu kita koreksi aja gitu loh. Itu saya lebih ke teknik sih sebetulnya seperti itu ya. Saya mudah-mudahan bisa paham lah gitu loh tentang koreksi fiskal itu. Oke, ada yang lain? Ini Pak ada satu pertanyaan lagi. Masih mungkin berhubungan dari sebelumnya nih Pak, yang Bapak bahas tentang bonus mungkin salah satunya nih. Dari Bu, mana tadi? Bu Dwi Resvi Pratama. Izin bertanya, apabila perusahaan membagikan bonus atau tantim kepada karyawan, biaya tersebut akan menjadi koreksi fiskal. Namun, atas koreksi fiskal tersebut, apakah dihitung terkait aset pajak tanggungan perusahaan, Pak? Oke. Ini kan sesuatu yang diterima oleh pegawai itu akan menjadi objek PPh satu. Akan menjadi PPh satu. Kita akan laporkan, kita potong PPh-nya, kita laporkan ke SPT masa. Itu tidak perlu dikoreksi fiskal. Gitu loh. Tidak dikoreksi. Kalau dikoreksi malah rugi perusahaan. Nah temuannya pun nanti akan rugi, akan 2 kali rugi. Padahal kita tidak buat potongan. Apalagi dengan sistem perhitungan TER yang sekarang ini. Ya kan? Perhitungan TER adalah dari penghasilan brutto ya sebulan yang diterima pada saat itu pajaknya langsung keluar otomatis. Itulah. Jadi ini objek PPh satu ya, diusahakan eh, PPh masa itu clear. 21, 23 final apapun clear. Kalau memang harus dilakukan pemotongan, kita potong. Perusahaan kan tidak rugi ya. Pemberian bonus dan TM itu adalah pajaknya ditanggung oleh karyawan. Jadi Karyawan. itu menjadi objek P21 gitu loh. Ini Pak ada yang resen ya Pak, dari Pak Sulestiono. Silakan Pak, jika ingin bertanya. Oh enggak Mas Adi, kayaknya kepijit ya. Maaf, ini baru Oh, join. enggak. Ya Apa ada bang juga apa? tadi Bu Diskusi. Siti Maisyaro ya, ada izin bertanya. Oh, nih, Bu Susi dulu Pak. Silakan Bu Susi. Suratnya belum keluar, Mas Arif. Halo Bu Susi. Nah ini sudah Ya, Pak. perihal pengisian aset perusahaan di SPT tahunan itu kan tadi harus manual ya Pak pengisiannya atau perhitungannya ya Pak. Iya, Untuk pengisian itu apa bisa menggunakan impor nggak sih Pak? ada. Dalam Jadi ada ya kita Pak? itu ya kalau asetnya sampai ratusan, nggak mungkin kita manual itu butuh bisa Iya. 3 hari, 4 hari. Jadi kita ada format sebetulnya. Format import 23,
format aset itu ada, Pak. Kita memang Ada ya, ada Pak? ya. Ada. Itu lebih mudah sebetulnya. Oh, nanti dalam webinar ini bisa didapatkan nggak Pak contohnya? Contoh Format template. inputnya kalau memang butuh nanti kita kasihkan, Bu. Oh ya, baik. Baik, Tapi terima kasih. intinya yang menjadi catatan saya adalah harga perolehan itu harus sama dengan yang di aset ya, minimal seperti itu. Walaupun nilai penyusutan yang sudah nol, tetap harus diinput, Ah, baik. ya kan? Walaupun sudah nol, harus diinput. Itu ya, Oke. Ya, baik Pak. Terima kasih. ya Pak. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Jika ada, silakan masukkan ke chat grup. Kalau memang belum ada, saya mau tanya ke Pak Ade, mungkin Pak Ade. Eh, Sampai saat ini kan ketika kita ngisi SPT pajak itu ya Pak, banyak kekhawatiran, khususnya untuk orang AF ya Pak, dalam memasukkan gitu penghasilan atau bukti potongnya. Gimana sih Pak cara yang pas untuk kita memastikan bahwa data yang kita masukkan tuh sudah betul gitu Pak? Kadang kan Ini memang kita kadang di AF tuh kadang khawatir nih udah betul apa belum ya. Nah, menurut Pak Ade, bagaimana cara kita memastikan bahwa data atau penghasilan atau bukti potong yang kita masukkan itu sudah betul Pak Ade? ya makanya itu tadi kan ada treatment di akhir sebelum kita mensubmit apa namanya SPT barang kita harus punya treatment, ya kan? Tadi saya bilang tadi posisi SPT kita itu mau lebih bayar, kurang bayar, nihil, Ya. atau seperti apa, gitu loh. Nah kan gini ya, pertanyaan saya yang saya alami gini, kalau kita menyampaikan SPT lebih bayar, itu potensinya kan diperiksa otomatis gitu. SPT badan itu kelebihan bayar tidak dikompensasi otomatis. Nah, kelebihannya itu dari mana sebetulnya gitu loh. Ternyata kelebihannya itu misalnya dari PPh tiga atau PPh lima. Ada dua strategi treatment. Satu, kita melakukan koreksi positif tambahan, ya kan? Sehingga labanya naik, pajak turutnya naik. Atau mengurangi kredit pajak PPh tiga tadi, gitu loh. Jadi tidak ada kewajiban harus 100% harus dilaporkan gini. Nah, itu treatment kita sesuaikan aja gitu loh. Tapi kalau dilaporkan semua 23, 25 rekan semua, dan dengan koreksi fiskal yang sedikit, memungkinkan posisi SPT lebih bayar, itu yang terbaik. Jadi daripada kita lebih bayar, katakanlah cuma 50 juta, 30 Iya. juta, atau barangkali apalagi kalau cuma sejuta 2 juta, itu berisiko sangat tinggi. Tapi kalau ada biaya yang memang setelah kita analisis, oh ini objek 21, saya nggak potong lupa juga, ya kita koreksi sampai posisinya menjadi kurang bayar. Kita cukup bayar 100.000, 200.000, 300.000. Tapi Anda sebagai orang pajak akan tidur gitu, nyenyak gitu. Itu treatment seperti itu. Jadi tidak mutlak angsuran 23 harus dilaporkan semua. Jadi saya pun punya punya apa namanya pengalaman gitu. Waktu bergabung dengan 100 perusahaan, baru bekerja dua bulan, langsung ada surat pemeriksaan, ya kan? Ternyata SPT yang dilaporkan itu lebih bayar cuma sebesar 5 juta, gitu kan? Lebih bayar 5 juta. Saya diperiksa, semua diperiksa, aset semua diperiksa, sampai penyusutan pun dikoreksi, timbul koreksi sampai 5, akhirnya potensi itu sampai hampir 0,5 miliar potensinya, gitu loh. Kita orang pajak ya udah itu teknik saya, alhamdulillah bisa nol lah gitu. Tapi jangan bermain dengan status pajak lebih bayar, apalagi rumah sedikit. Tapi kalau Anda yakin lebih bayarnya adalah material 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, dan Anda yakin bahwa laporan keuangan saya clear, Anda boleh. Dan saya sudah melakukan itu. Saya pernah restitusi ya puluhan miliar gitu, karena saya yakin laporan keuangan yang saya buat adalah benar dan itu cair gitu loh. Oke. Jadi, nah di sana makanya kita perlu diskusi mungkin kalau teman-teman itu, Pak sebaiknya seperti apa nih sih posisi gitu. Nah itu kita akan sampaikan nanti maunya seperti apa dan tipenya akan saya sampaikan juga. Mungkin itu Mas Arif. Tadi Pak siapa yang nanya?
Mas Arif. Halo Pak? Ya, Ya, tadi yang nanya siapa? belum ada lagi nih Pak. Ya, yang tadi yang barusan saya Oh, jawab itu itu. pertanyaan dari saya pribadi, Pak. Ya, ya. Iya. Kemudian Pak, jika masih ada yang belum bertanya nih Pak, saya mau tanya lagi Pak. Biasanya kan kalau dalam kita, tadi kan pertama ada khawatir ya Pak, mengenai Ya, kesalahan dalam pengisian pajak. Kemudian kan kalau kita khawatir tuh Pak, ibaratnya pasti kan berdampak tuh Pak, pada laporan, kebenaran laporan. Apalagi ujungnya kan pasti yang Bapak bilang tadi membahas tentang denda gitu. Menurut Bapak, apa saja sih kesalahan yang paling sering nih Pak dilakuin sama wajib pajak pada saat kita mengisi SPT gitu Pak? Biar kesalahan ini nggak kita lakukan pada perusahaan kita sendiri gitu Pak. ya, ya. Jadi SPT itu kan cerminan dari laporan laba rugi. Intinya kan seperti itu Iya, sebetulnya. Nah, tadi saya sudah sampaikan eh, bruto, penghasilan brutonya satu harus clear dulu. Kalau tidak clear dengan SPT masa, otomatis disuratin. Kedua, pada saat pengisian lampiran 2 SPT, lampiran untuk biaya-biaya, biaya HPP, administrasi umum, dan biaya lain, nah itu harus diproses juga gitu loh. Walaupun dasarnya kan tadi laporan keuangan tuh, iya mana betul. yang terkait beban gaji, beban penyusutan, beban legal, itu kita input awalnya sesuai dengan laporan keuangan yang komersil tadi, Mas Andri. Tapi jangan lupa, teman-teman juga harus ngecek terkait objek pajak yang ada di biaya itu, kita juga harus dicocokkan dengan pajak masa yang sudah kita laporkan setiap bulannya, gitu loh. Jadi kalau teman-teman saya di sini, saya sudah instruksikan tahun kita mereka PPh 23 kita laporkan berapa, pasal finalnya berapa, PPh dosisnya berapa, itu singkongkan. Mana yang akan kita pilih kalau terjadi perbedaan? Nah, sementara waktu kita harus memilih angka yang sesuai dengan SPT PPh yang sudah kita laporkan. Karena orang pajak itu yang pertama gitu nilainya. Uh, Revenue-nya cocok, biaya objek pajaknya udah cocok kan dengan SPT masa. Itu yang akan dicocok yang pertama. Gitu. Jadi laporan keuangan komersil ini perbedaannya ini kita akui yang SPT masa. Terus sisanya kemana? Nggak, sisanya kita sembunyikan di biaya lain-lain. Itu sementara aja sebetulnya. Kalau terjadi pemeriksaan laporan keuangan, sebenarnya kalau pemeriksaan pajak itu kan pemeriksaan keuangan, ya itu akan jadi teman juga. Tapi minimal pada saat awal-awal orang pajak, oh ya ini udah benar, sudah sesuai. Seperti itu aja sih sebetulnya. Cuma kan kalau pemeriksaan kan tergantung untung-untungan, ada yang diperiksa, ada yang enggak, ada yang sesuatu. Gitu lah. Jadi itu aja sih. Jadi harus clear dulu ya. Jadi tetap dasarnya itu adalah SPT massa. Gitu. Oke ya, Mas Arif. Oke. Iya, iya Pak. Bapak ada yang mau disampaikan lagi Pak dari PPT atau contoh perhitungannya Pak? Ini perlu pengisian, Mas Arif. Sebelum pengisian SPT mungkin kita akan membahas status ya. Status SPT badan gitu lah. Jadi, nah yang akan kita submit ini yang dibolehkan oleh pajak seperti ini. Cuma tadi ada yang bertanya, mana sih yang lebih aman buat kita? Gitu. Itu akan kembali pada kita. Karena kita sendiri yang punya laporan keuangan gitu. Cuma terkait nihil, nihil itu banyak contoh SPT badan yang nihil gitu. Nihil itu satu bisa karena laporan keuangan kita rugi. Rugi dan tidak punya kredit pajak. Maaf, nihil itu berarti bukan yang tidak bayar dengan itu berbeda ya. Kalau nihil itu terkait dengan PPh badan yang bersifat final. Final itu sekarang ada kalau dulu kan zaman saya itu yang final itu ada yang terkait dengan peredaran bruto yang sudah dikenakan final, terutama jasa-jasa konstruksi dan penyewaan itu kan final sifatnya. Kalau sekarang ada namanya UMKM, ya kan, dengan tarif 0%. Nah, SPT-nya itu harus nihil walaupun bayar pajak, gitu loh. Kok bisa nihil gitu lah. Itu mungkin ada
Pertanyaan seperti itu. Ada yang paham nggak nih? Kenapa bisa nihil? Padahal kita bayar pajak. Kita punya PT sewa gedung, kita bayar juga PPh bilang, kok bisa nihil gitu loh di status PT-nya. Ada yang ada yang paham nggak nih? Ada yang punya pengalaman nggak pernah bikin SPT badan nihil? Ya, mungkin dari Bapak dan Ibu jika ada pengalaman di saat pengisian SPT tadi yang nihil ya Pak ya. Mungkin Ya, boleh nihil. diskusi atau seperti apa. Ya, belum ada nih Pak. Ada ya. Nah, kok Iya. bisa nihil di SPT-nya jadi gini? Di lampiran sebenarnya di lampiran awalnya sama seperti SPT badan norma ya, perhitungan norma yang tadi ada perhitungan pajak dan pajak. Sama gitu. Nah, pada saat di lembaran satunya, badan final atau UMKM yang diatur oleh ya, undang-undang itu MK yang terbaru itu sama yang saya sampaikan tadi itu harus dirikoprisa. Tapi koreksi fiskalnya bukan hanya biaya, tapi pendapatannya pun dikoreksi fiskal gitu loh. Jadi status SPT-nya di induknya itu nol nihil gitu loh. Tidak terhutang, tidak kurang bayar, tidak lebih bayar, tapi nihil. Jadi sama-sama dikoreksi. Penghasilan dikoreksi semua, biaya dikoreksi semua, akhirnya ditampilan di SPT induknya adalah nol. Gitu. Nah, ada nggak teman-teman yang bekerja di eh, persewaan misalnya apa namanya gedung gitu, lantai tenan gitu, atau ada yang usaha di UMKM yang sudah membayar 0,5%, ya kan? Itu nihil gitu. Nah, itu jadi bedanya begitu tadi. Kita mengkoreksinya dari dua sisi. Pendapatan dikoreksi, eh, apa namanya, biayanya dikoreksi semua. Itu bisa nihil. Tapi ada lampiran yang harus diisi juga gitu loh. Nah, itu lampiran 4 gitu. Lampiran 4 adalah penghasilan dan biaya yang akan dikenakan PPh final. Ada di sana gitu. Lanjut, boleh. Kurang bayar, boleh kurang bayar. Yang nihil ada yang bertanya nggak yang nihil? Pak, Ya, bisa ada yang bertanya nanya? nih Pak. Iya, tetapi maaf saya tidak on cam karena nggak Ya, pakai tidak apa-apa. kerudung. Iya, Silakan Bu. iya, Dari mana Ibu? dari Solo. Oh, Solo. Iya, saya itu ASN, tapi juga saya baru saja punya apa namanya usaha itu Pak. Usaha, ya, usaha berupa kos itu. Nah, pertanyaan saya itu kalau kalau apa laporan itu ya udah ke pajak ini menyetorkan ini penghasilannya. Kalau kalau yang ASN kan sudah ada bukti potong. Kalau yang di K2 kosnya ya Pak, 14 penghasilannya K2. udah saya setorkan gitu gitu aja Pak. Terus nanti dia yang ini apa namanya? Dia yang ngisi gitu. Nah, pertanyaan saya itu gini Pak. Katanya itu kalau untuk karena belum ada 500 juta ya penghasilannya. Jadi saya kan masih belum bayar Nah, pajak. Nah, untuk yang tahun depan itu kalau yang biar tidak pembukuan itu gimana ya Pak? Soalnya kalau pembukuan kok jelimet sekali ya Pak. Soalnya saya itu kan ya ya bukan bisnis-bisnis amat gitu ya. Jadinya saya pilih yang apa yang dihitungnya nggak pakai pembukuan gitu Pak. Itu gimana Pak? itu berarti ini SPT OP nih sebetulnya ini pribadi ya. Iya, Jadi gini, kalau yang punya budi potong tidak lebih dari satu, itu status SPT-nya harus nihil. Tapi iya, kalau punya penghasilan lain, kalau mau dilaporkan itu iya. bisa, gitu lah. Itu ada namanya penghasilan lain-lain di pom berapa itu, misalnya kita sekarang aja masukkan aja brutonya gitu kan, nanti akan terkonek dengan itu dengan induknya, gitu lah. Iya, Itu nanti akan keluar sebetulnya di induknya berapa sih kurang yang harus bayar, gitu loh. Itu kalau tapi biasanya sih nggak dilaporkan ya. Tapi kalau sewa, saya ada di sana di Kemang tuh sewa rumah, sama yang penyewa itu sudah dipotong pajak finalnya, gitu loh. Pajak iya, finalnya dipotong 10% atas sewa kita. Nah itu
kita tidak perlu menampilkan offset di perhitungan pajaknya. Cukup menampilkan di POM, saya nggak ada PPB-nya, di POM punya POM penghasilan yang dikenakan PPh final. Brutonya berapa, PPh yang dipotongnya berapa. Nah, itu lebih aman sebetulnya seperti itu. Oh, Tapi itu akan kembali kepada kita, gitu. iya. Saya juga Ah, banyak teman-teman punya NPWP penghasilan yang nggak jelas gitu, ya kan? iya. Nah itu kita kan karena nggak jelas gitu, akhirnya kita SPT IPOM-nya itu berbeda dengan pegawai, yaitu namanya IPOM 1770 polos gitu kan. Nah itu pembukuan atau pencatatan. Kalau pembukuan kan sedikit ada catatannya gitu loh. Oh ini dulu sama dulu ini, oh yang dikeluarkan ini gini, oh ini namanya seperti itu. Tapi kalau pencatatan cukup, kita cukup merekayasa aja gitu loh. Cukup merekayasa misalnya, eh, saya sebulan mau mau membukukan 20 juta, bulan Februari 15, 13, totalkan setahun, setahun dapat berapa nih penghasilan saya gitu loh. Ini catatannya. Oh dapat 200 juta, ya kan? Nah karena yang non pegawai itu menggunakan metode neto, makanya 2 juta dikali 50% dulu, dapat 100 juta, ya kan? 100 juta kalau statusnya ibu-ibu, PTKP-nya 58, 500 ya. Saya tuh gini Pak, saya itu kadang bingungnya, saya itu kan di instansi saya itu kadang ditanyakan ini apa apa ya SK apa itu loh Pak, data keluarga itu kan ada penghasilan tambahan lah. Saya tuh bingung, saya itu gini. Nah kalau usaha itu kan bisa naik turun. Nah itu apa ngelaporkannya bagaimana gitu, jumlahnya berapa? Takutnya nanti kalau pas sedikit, nanti ternyata pas dapat banyak. Kalau pas banyak ternyata dapatnya sedikit, itu yang pertama. Lalu yang kedua juga, saya itu kosnya itu kadang-kadang kan anak telat itu saya biarkan Pak. Jadi bayar telat itu saya biarkan gitu. Kayak gitu gitulah. Takutnya itu juga gini, nanti nggak saya bayar. Ternyata dia bayar. Kalau saya bayar, ternyata dia nggak bayar. Kayak gitu juga gitu, Pak. Terus lalu yang berikutnya itu untuk yang selama ini kan lapornya kan itu dilaporkan apa saya laporkan ini penghasilannya nggak rekayasa Pak ya benar-benar jadi saya penghasilannya bulan ini berapa-berapa soalnya kan saya juga transfer dan saya juga ada yang apa ada yang tidak transfer ya cash tetapi juga saya laporkan yang sebenarnya kayak gitu cuman itu tuh saya itu harus melaporkan di instansi juga itu atau ya cukup yang ini aja yang sudah saya setorkan ke ke pajak itu aja gitu Pak. Soalnya saya itu nggak ingin dan saya itu kan eh, saya kan dinafkahi suami Pak. Jadi beratnya kan uangnya kan utuh ya. Jadi apa itu tuh saya simpen ke emas gitu ya. Jadi tapi bukan untuk dijual ya disimpan aja untuk melindungi nilai gitu loh. Nah itu nanti kan wah ini kok uangnya banyak kayak seperti itu gitu Pak. Gitu ya. Itulah. Jadi kembali ke kita, Bu, ya kan. Tapi minimal Ibu melaporkan penghasilan yang sudah dipotong oleh perusahaan. Kita tidak, teman-teman juga seperti itu. Kalau Ya untuk saat itu ini, ya Pak. insya Allah masih aman. Yang kedua, kalau Ibu mau tetap melaporkan, ya kan, misalnya sewa sebulan 2 bulan, ya Ibu mau pakai yang mana? Mau pakai cash basic apa? Actual basic gitu loh. Kalau basic berarti uang yang kita masuk, ya itu yang akan Keluar. dilaporkan. Itu kembali kepada kita. Kalau tekniknya ya seperti tadi, Bu. Eh, Gitu lah. jadi Kita mah kita maksudnya kita instansi kita instansi kalau mau kita bayar negara, saya mau bayar aja lah gitu, biar saya membantu APBN-nya Pak Prabowo gitu lah. Saya status SPT-nya mau kurang bayar aja, ya itu kembali kepada kita gitu. Pak Jadi berarti maksud eh, saya itu apa namanya eh, data data itu nggak usah dimasukkan harusnya udah dimasukkan atau nggak dimasukkan ya Pak. Tetapi kan kalau itu kan juga sudah dilaporkan di kantor pajak bahwa kita punya apa namanya penghasilan di luar ASN gitu Pak. beda Bu. Jadi gini, pajak yang dilakukan perusahaan adalah pajak terkait dengan pemotongannya ya. Dan itu pemenuhan pemenuhan kewajiban sebagai perusahaan yang melakukan pemotongan. Kita yang sudah terikat dengan status wajib pajak pribadi, punya NPWP, ya kita juga punya kewajiban hanya melaporkan saja sebetulnya, Bu. Di SPT pribadi itu kan tidak hanya
apa namanya penghasilan yang sudah dipotong dari perusahaan, tapi di situ juga ada namanya harta, ada hutang. Nah, itu Iya, ada manajemen risiko juga di situ gitu loh. Sebetulnya iya, kalau lebih detail ya kita bicara cukup lama juga sebetulnya. Karena Iya. begini, banyak teman-teman penghasilannya setahun cuma 100 juta, atau tuh jeblak aset beli mobil 300 juta. Padahal hutangnya tidak di mana, tidak dicatat, tidak diinput di SPT, ya orang pajak langsung datang lah ke rumah. Oh, Bapak bisa beli mobil 300 juta, penghasilan Bapak 2 juta, belum dikurangi biaya hidup Bapak. Dari mana, Pak? Saya ngeredit. Nah, itulah. Jadi tetap ada tekniknya sebetulnya, apapun juga ada tekniknya. Makanya kami melakukan webinar ini sebetulnya ya ingin menampung ya Bapak Ibu yang punya kesulitan seperti itu gitu lah. iya. Jadi Nah, kalau kita saya kalau kita sih cuma kesulitan perlu seperti data itu aja sih sebenarnya. konsultasi ke Ibu mau bapaknya mau gimana? kurang bayar berapa, mau nih apa, kita tetap bantu dan kita support. Oke, Bu. Kita juga banyak sebenarnya klien kali ini, termasuk perusahaan kami juga kan grup Bu, hampir 16 itu dengan berbagai kriteria gitu lah. Nah, dari status ini pun ada mana yang harus ini, mana yang kita ada gitu Bu. Ya, Ibu, Ya, Bu Saya ya. hubunginya gimana ya, Pak? jika nanti Jadi, iya, ingin iya, lanjut konsultasi, nanti iya. ya kita kontak Ibu, kita akan eh, beri nomor khusus atau email yang nanti Ya, bisa Ibu betul hubungi. Mas Arif. Oh iya, iya, Pak. Iya. Makasih, Pak. Nah, tadi ada satu lagi, Pak. Silakan, Pak Purwa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Arief, Pak Ade. Perkenalkan saya Purwa dari Medan. Eh, jadi yang ingin saya tanyakan, Pak, terkait dengan koreksi fiskal. Nah, kalau misalkan kita dalam pelaporan pajak itu kan otomatis kan pelaporan komersil dan fiskal kan berbeda, gitu ya. Nah, apa konsekuensinya Pak kalau misalkan dari awal supaya kita nggak repot nih lakukan koreksi fiskal, laporan keuangan kita udah langsung ngikutin laporan fiskal. Karena kan otomatis kan seperti yang setahu saya kayak umur penyusutan masa penyusutan aset gitu kan itu kan masanya berbeda tuh antara komersil dan fiskal. Nah, apakah kalau di laporan kita yang awal kita buat langsung menyesuaikan dengan kondisi fiskal, apakah itu nanti masalah dari segi laporan komersilnya atau seperti apa? Seperti itu, Pak. Saya jawab sangat masalah. Jadi kalau kita membuat laporan keuangan, kasnya sudah keluar, oh ini karena bukan tidak boleh dikeluarkan, akhirnya tidak di jurnal gitu kan, itu salah. Jadi membuat laporan keuangan komersil, semua yang terkait dengan uang yang keluar dibukukan apa adanya, gitu kan. Atau beban yang sudah keluar apa adanya kita tetap bukukan. Justru pertanyaannya, kalau kita tidak melakukan perhitungan fiskal, orang pajak akan bertanya, ini laporan keuangan benar apa enggak sih gitu lah. Kok nggak ada koreksi fiskal? Jadi perusahaan itu tidak mungkin kalau tidak ada koreksi fiskal, karena ada biaya-biaya yang tidak digunakan. Justru akan menjadi pertanyaan kalau kita di awal eh, sudah laporan fiskal aja gitu loh. Itu pertanyaannya, kenapa ditentukan seperti itu? Makanya bahasa koreksi fiskal itu kan akan dipakai kepada kita untuk menghindari kecurigaan. Kalaupun kenyataannya tidak ada di komersil saya, koreksi fiskalnya mana ya gitu, kok nggak ada ya? Akhirnya kita ada-adain Mas, walaupun cuma sedikit gitulah. Itu untuk memberikan persepsi kepada orang pajak bahwa kita sudah membuat laporan keuangan komersil dan berikan secara benar gitu loh. Jadi saya juga ada perusahaan-perusahaan yang kecil apa yang memiliki fiskal gitu lah. Kalau tidak ada, lucu orang pajak nggak percaya gitu, tidak percaya. Apalagi kalau laba tahun dulu laba dan ada kurang bayar pajak. Itu kan minimal saya bilang tadi, minimal tadi adanya kurang bayar pajak itu otomatis itu harus dikoreksi, tidak ada kompromi kalau itu. Jadi jangan terbalik, justru kalau langsung fiskal itu kita bahaya, sudah fiskal nanti tanya lagi juga malah, maka kita akan kena dua kali gitu loh Mas, gitu loh. Makanya di komersi komersi itu bukuin aja, dicatat aja di beban apapun gitu, nama transaksinya, nah baru kita main di koreksi fiskal itu tadi Mas. Baik, terus Pak, Ya, izin Pak, Mas sudah menjawab. Oke. apakah nanti jadi terkait penyusunan laporan keuangan itu kan mungkin ada beberapa transaksi yang melalui bank, ada yang cash gitu kan. Nah, apakah
pelaporan itu orang pajak hanya memantau dari transaksi yang melalui rekening atau yang di cash juga diperiksa gitu, Pak? Pajak pertama melihat adalah laporan SPT yang kita submit, Mas. Kalau terhadap rekening koran, PT cash perusahaan itu udah ke level masalah pemeriksaan gitu lah. Tapi orang finance accounting eh, dasarnya itu sebetulnya rekening koran harus sesuai gitu. Saldo di bank itu harus sama dengan saldo yang di neraca gitu lah. Itu tanggung jawabnya itu di laporan komersial yang bagian FA. Nah, kalau pajak sementara ini tidak melihat, Mas, kecuali sudah dilakukan pemeriksaan. Kita akan dibongkar semua habis dari situ gitu loh, Mas. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, Ada satu pertanyaan Pak Ade dari Bu Susiliawati, mungkin masih berhubungan dengan tadi terkait pelaporan di fiskal dan di komersilnya, Pak. Untuk amortisasi, apakah bisa mengikuti langsung fiskal untuk laporan keuangannya, Pak? itu kalau amortisasi itu kan biasanya cenderung gini loh, orang pajak itu nggak mau dalam satu sisi, misalnya ada biaya 50 juta, asal langsung dibukukan di Januari aja 50 juta. Itu juga manajemen juga nggak mau. Nah, untuk mendapatkan laporan keuangan yang normal, ya kan, sementara biaya itu misalnya bisa digunakan sampai setahun gitu. Maka itu diamortisasi, misalnya 50 juta dibagi 12. Sebetulnya itu teknik saja gitu. Nah, kenapa diamortisasi di SPT juga harus ditampilkan? Karena kita juga melakukan beban uh, yang amortisasi gitu. Itu aja sih, makanya akan kembali kepada laporan keuangan yang ada di laba rugi gitu. SPT itu ngikutin aja sebetulnya, Mas. Hmm. Kalau tidak diamortisasi, ya nggak apa-apa, langsungin bebannya selesai habis waktu itu. Jadi biaya Desembernya tidak ada gitu. Ya, Pak. Amortisasi Sudah itu menjawab bukan Bu Susi? menyangkutannya biaya aja, tapi juga menyangkut Hmm. aset aset yang apa namanya, yang bukan fixed aset gitu lah. Misalnya hak cipta, amal dan sebagainya itu kayak program software itu kan biayanya gede-gede tuh, misalnya 1 miliar. Nah itu Iya, Pak. bahasanya diamortisasi, bahasanya diamortisasi karena aset yang tidak berwujud. Intinya sama Gitu. aja, itu adalah penyusutan juga gitu, cuma bahasanya aja. Dan itu boleh diakui sebagai biaya gitu. Nah itu dikembalikan kepada eh, manajemen juga. Kalau di SPT kembali kepada aturan yang ada di SPT. Itu aja sih, Mas. Hmm. Ya. Mbak ya, Mbak, Bu Ibu, Ibu Susi. ibu-ibu khusus sih. Iya, silakan Pak jika ada yang mau lanjut lagi untuk materi. Sambil menunggu pertanyaan. Lanjut ya, untuk SPT ini gimana Mas Adi? Ya, masih ada yang disampaikan Pak? Ini kan saya ada 3 nih kurang bayar. Iya, Nah, kalau SPT kurang bayar, itu kan berarti bahwa laporan keuangan yang akan kita submit itu posisinya laba, itu kurang bayar. Jadi di situ nanti ada perhitungan pajak terutangnya, kurang bayar. Nah, misalnya labanya, kasih contoh nggak nih Mas? Nggak perlu ya? boleh Pak Pokoknya kalau hasil hasil pajak terutangnya misalnya eh, katakanlah harus bayar 100 juta, dari laba pajaknya ada 100 juta. Berapa yang harus kita bayar ke pajak gitu kan? 100 juta kurang atau lebih? Itu kan pertanyaannya. Nah, itu kembali kepada tadi kredit pajak, ya kan? Kalau pajak terhutangnya atas laba fiskal 100 juta, kita katakanlah punya kredit pajak 23, 22 atau pasal 25, 50 juta, berarti yang harus kita bayar adalah 50 juta. Jadi kurang bayarnya, kurang bayar terhutang atas perhitungan laba rugi fiskal dikurangi pajak, itulah yang menjadi hutang pajak pada pajak tahun yang bersangkutan. Gitu loh. Itu posisinya kurang bayar. Gitu.
Atau kurang bayar, memang kita tidak sama sekali tidak punya kredit pajak. Makanya harus ikutkan pajak tadi pasal 29 juta, ya kita harus bayar 100 juta. Gitu. Itu lebih ke apa namanya laba 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 rugi yang laba gitu, yang profit ya. Itu pasti kurang bayar. Artinya ada pajak yang harus dibayar, tapi tidak sepenuhnya pasal 29 yang dibayar karena ada kredit pajak. Itu aja sih, Mas. Kurang bayar, paham Anda? Ada yang tanya di kurang bayar. Kalau kurang bayar kayaknya lebih mudah sih. Hah? Oke. Ini cukup menarik nih Pak, pertanyaan lanjut dari Bu Susi Pak. Pak, jika kredit pajak tidak diakui semua, agar bisa menjadi posisi kurang bayar, sisa kredit pajak tetap di neraca atau seperti apa Pak? Ya, tadi kan saya sampaikan itu Di awal ya. treatment itu akan kembali kepada kita. Oh, ini SPT saya lebih bayar akibat dari kredit pajak misalnya kan. Nah, itu tadi sampaikan eh, kurangi aja kredit pajaknya gitu loh. Kredit pajaknya dikurangi. Di bukti potongnya tidak dimasukkan secara keseluruhan supaya posisinya menjadi kurang bayar sekian lah kita kita anggap bahasanya bukan rekayasa kali ya, apalagi treatmentnya seperti itulah. Nah, PPh uang muka yang ada di neraca tadi untuk tahun yang akan kita laporkan kita pertahankan dulu Bu, gitu loh. Jangan dikoreksi biaya dulu. Nah, pada saat tahun berikutnya ternyata labanya tinggi, kurang banyak besar, nah itu baru koreksi PPh pasal 23 yang tidak dikreditkan, dibiayakan aja gitu. Itu boleh gitu loh. Nah, itu walaupun nanti mungkin kalau diperiksa akan menjadi temuan dan kita harus memberikan jawaban ke pihak fiskus misalnya kalau memang itu dipertanyakan. Tapi treatment akunting dan pajaknya bisa dilakukan seperti itu. Gimana Mbak Ibu Susi? Bu Susi, apakah sudah menjawab? Sudah sepertinya Pak. Nanti bisa diskusi lebih lanjut kepada Oke. kita. Betul, kredit pajak itu dikreditkan berjalan. Kalau tidak dikreditkan, maka bisa dikoreksi ke biaya gitu. Itu bahasanya bisa seolah bukti potong kita tidak terkolek, gitu kan? Tidak bukti pajak tidak kita terima di klien. Itu kan nanti bisa dikoreksi dibiayakan, koreksi PPh 223 yang dibiayakan gitu. Tapi kalau ibu mau mau tetap dikreditkan semua, ya itu nanti posisinya misalnya lebih bayar. Ya itu kalau kalau menurut ibu aman, tidak ada yang salah. Nihil kurang bayar bayar itu tidak ada masalah. Itu yang memang yang diperkenankan oleh pajak sebetulnya gitu loh, Bu. Ya, sudah Pak. Apa masih ada lagi Pak? Kalau ada orang pajak lagi ikut juga nih sebetulnya. Oke ya, berikutnya lebih bayar. Nah, ini lebih bayar nih pertimbangannya 200% kali ya, bukan 100% aja. Karena lebih bayar itu otomatis akan diperiksa ya. Berapapun angkanya. Walaupun lebih bayarnya hanya 1.000, 2.000 tetap akan diperiksa. Nah, lebih bayar ini juga kita akan kembalikan kepada kita. Kalau kita cuma staf pajak, sampaikan ke pimpinan kita, Pak, kalau kita melaporkan SPT lebih bayar itu aman apa enggak gitu lah. Gitu lah. Terus lebih bayarnya material enggak dengan risikonya lebih besar yang mana? Itu juga menjadi pertimbangan sebetulnya. Nah, kalau terkait bagaimana kok SPT bisa lebih bayar gitu. Satu tadi, perusahaan itu dalam posisi laba, maaf, misalnya posisi SPT rugi, kredit pajak banyak, gitu lah, 23 apa 2 dan banyak, nah itu posisinya akan lebih bayar. Jadi PPh-nya tidak terhutang, pasal 29-nya, tapi kredit pajaknya banyak, nah itu akan lebih bayar. Nah itu akan dikembalikan ke kita, ke pimpinan,
Kalau aman dan bisa bertanggung apalagi sampai miliaran, ya itu kan bisa kita tarik duitnya gitu loh. Silakan dibayar gitu. Nah, saya punya pengalaman cerita kemarin orang pajak tuh di Kemayoran, ada perusahaan perusahaan pribumi, apa namanya perusahaan lokal gitu ya, tapi memperkirakan orang asing. Di SPT badannya itu statusnya lebih banyak, 1,6 miliar. Nah, otomatis kan eh, langsung direspon sama orang pajak dengan melakukan pemeriksaan. Ya kan? Pemeriksaan. Orang pajak kan punya kewajiban, kalau dibayar saya harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada wajib pajak. Tapi tidak serta-merta otomatis balik pajak itu akan dikembalikan kepada kita. Semua akan diperiksa. Neraca, laba rugi, termasuk bukti-buktinya. Akhirnya cerita orang pajak itu, bukannya kita dapat 1,6, tapi malah dia suruh bayar 16 miliar. Apa 18 waktu itu cerita. Dari mana datangnya? Ternyata dari beban pasal 26. Orang asing itu dapat gaji, pasal 26-nya tidak dipotong. Kan pakai dolar gede ya. Nah itu. Jadi hati-hati ya Pak. Itulah. Makanya orang pajak itu harus mengerti laporan keuangan itu sampai hal-hal yang terkecil. Membaca neraca, membaca laporan keuangan gitu loh. Itu makanya, atau kalau kita kurang ya paham, Bapak Ibu bisa diskusi dengan konsultan gitu. Kalau kurang bayar yang mana yang nyaman gitu. Nah itu semua bisa diskusikan. Yang dibayar ada pertanyaan yang dibayar. Pada yang ingin ditanyakan? Kita berapa menit Mas Arif? Belum ada deh, Pak. Mungkin 10 menit lagi, Pak. Betul. Materinya kalau bisa. Ada yang bisa menghitung pajak berutang? Ini apa nih? Wajib pajak dengan omset. Gitu. Jadi menghitung pajak nih, menghitung pajak itu ada ini yang berarti yang non final ya. Kalau 48 itu kan orang pajak apa namanya orang pajak itu memberikan apa namanya batasan penggunaan final atas omset 48 itu cuma 4 tahun untuk PT, CP 5 tahun, UMKM 7 tahun. Nah, kita abaikan itu, kita sudah menggunakan perhitungan norma. Jadi gini, pertama kita menghitung PPh pajak terhutang atau omset yang di bawah 4,8. Gitu loh. Nah, apabila ada laba, PPh terhutangnya langsung dikali 50% kali tarif 22 atau langsung dikali 11%. Itu untuk yang omset 4,8. Ya kan? Terus yang di atas 4,8 tapi tidak menyentuh sampai 50 miliar, itu juga punya perhitungan tersendiri. Jadi ada subsidi. Dari laba itu ada subsidi atas peredaran usaha yang 4,8. Jadi ada rumusnya. 4,8 kali peredaran usaha kali penghasilan netonya. Dapat berapa? Itulah. Nah, itu yang dapat subsidi tarif 50% dari tarif normal, 11% lah gitu. Jadi tinggal kurangi aja. Tadi kalau hasil pengalian dapatnya 50.000, labanya 100.000, berarti 150, yang 50-nya 11%, yang 51-nya lagi adalah 22%. Tarif yang ketiga adalah wajib pajak dengan omset lebih dari 50%, gitu. 50%, 50 miliar. Nah, itu langsung kita kalikan 20% penghasilan kena pajaknya. Itu inilah pajak pasal 29-nya gitu loh. Nah, perhitungannya kembali kepada tadi gitu. Mas Arif, materinya sampai di situ apa? Gimana Mas Arif? Ya, Bapak masih ada yang beberapa yang disampaikan, Kak, Pak? Hmm? Ada contoh perhitungan satu aja deh, Pak. Dari Ini sebenarnya laporan udah laba rugi atau yang fiskal. selesai. Pertanyaan saya gini, pengisian SPT-nya
disampaikan nggak di sini apa gimana gitu loh. Ini kembali ke Mas Arif sebetulnya. Boleh Pak, Sampaikan. sedikit saja Pak. Karena kan untuk pengisian SPT mungkin mereka sudah paham ya Pak, tapi lebih ke perhitungan awal Kalau ya yang sudah pernah, prosesnya. makin gampang. Justru treatment yang saya sampaikan di awal karena itu yang agak sulit Ya, sebetulnya. Ini. Nah, SPT 2004 badan kita kan masih menggunakan IPOM ya. IPOM 1771 gitu loh. Nah, lampirannya kan banyak tuh Mas. Nah, kita eh, ada lampiran beberapa lampiran saja yang yang kita dibutuhkan bahas ya Pak. yang Ya, yang pada akhirnya akan kelihatan nanti ke SPT induknya terutang lebih kurang banyak akan kelihatan itu loh. Yang pertama formulir. Nah, kalau lampiran 5 itu ya tadi untuk apa namanya data mengurus dan modal usaha. Itu sebenarnya ini tidak terkait dengan perhitungan pajak, cuma secara legal undang-undang itu harus tetap diisi. Yang berikutnya adalah lampiran 4, boleh nggak Bapak? 4 ada nggak? Nggak ada ya. Kalau lampiran 4 itu lampiran yang terkait tadi SPT badan final. Nah, di lampiran 4 harus langsung apa namanya dimasukkan juga tuh omsetnya. Omset finalnya berapa, PPh telannya berapa itu lampiran 4. Nanti akan masuk ke lampiran depannya. Berikut adalah daftar asetnya. So, aset itu lampiran khusus A1 ya. Ini nggak tahu namanya. Hah? A2. Lampiran A2. Ini aset yang tadi itu yang kita bahas. Ini juga lewat aja. Tapi kalau ada selisih nanti ada koreksi koreksi fiskalnya tuh selisihnya akan masuk ke koreksi fiskal yang di depan. Berikutnya adalah lampiran 3. Nah, lampiran 3 ini adalah terkait kredit pajak. Jadi kredit pajak juga kita input entry di sini, ya kan? Totalnya berapa itu nanti juga otomatis akan masuk ke lampiran A1-nya. Apa? Lampiran induknya gitu loh. Lampiran induk SPT itu nanti dia akan posisikan sebagai pengurang gitu. Lampiran 2 biaya. Nah, ini biaya apa namanya? Tadi kita sudah bahas juga. Nah, biaya yang ada di laporan keuangan, biaya biaya expense administrasi umum, HPP dan biaya lain masukkan di sini. Jadi intinya total biaya ini harus sama dengan total biaya yang ada di laporan komersil. Tadi akan yang bertanya tuh. Jadi harus komersil dulu, nggak boleh langsung fiskal ya. Jadi yang laporan komersil dulu di sini dimasukin. Yang belum ada koreksi fiskalnya. Masukkan di sini. Tadi saya juga ingatkan di sini di laporan 2 ini kan ada komponen biaya yang terkait dengan pajak massa gitu. Kalau terjadi perbedaan dengan laporan keuangannya, maka yang diinput di sini nih di kolom 2, kolom 1 kan untuk HPP nih, kolom 2 untuk biaya gitu. Nah, itu disesuaikan sementara dengan SPT masanya. Nah, itu treatmentnya nanti apakah kita akan melakukan pembetulan SPT massa sesuai dengan laporan keuangan atau kita mau abaikan aja. Kalau diabaikan aja, maka data SPT massa yang harus diinput di sini. Selisihnya dimasukkan ke biaya lain-lain. Tapi secara total harus sama. Expense-nya harus sama. HPP harus sama. Biaya lain harus sama. Nah, biaya ini juga akan terkonek ke SPT induknya ya. Gitu. Berikutnya lampiran 1. Lampiran 1. Nah, tadi ada namanya peredaran bruto. Nah, peredaran bruto itu kalau udah baju kan tadi apa namanya? Penjualan ya gitu ya. Penjualan. Nah, itu masukkan di sini. Tapi jangan lupa tadi ini sudah sesuai dengan nih kalau dosennya PKP sudah sesuai dengan FT masanya enggak gitu loh. Yang diinput di sini kalau terjadi perbedaan sementara kita pakai data yang menggunakan SPT-WPN. Nanti yang mengalah itu apa laporan keuangan atau tadi akan di-scan dulu pembetulan SPT-WPN itu bisa dilakukan apapun tapi minimal teknik untuk misalnya FPT ini harus sinkron dengan SPT masa PTN. Harga pokoknya tadi itu kan udah masuk semua tadi dari lampiran 1 2 gitu. Nah,
ini udah masuk nih ya, kecuali penghasilan dari luar usaha nih, pendapatan yang lain, nah itu harus input manual tuh yang putih, Pak. Jadi peredaran brutonya diinput, sama penghasilannya diinput. Nah itu akan kelihatan di sini, penghasilan kena pajak, gitu Pak. Menjadi objek pajak itu akan kelihatan. Nah itu posisinya harus sama dengan laba komersil yang awal tadi, yang saya ceritakan. Nah di bawah baru adanya koreksi, koreksi positif, fiskal dan negatif. Kalau koreksi negatif itu orang pajak tidak begitu mengharapkan karena mengurangi laba. Dia mengharapkannya eh, menyesuaikan fiskal negatif gitu, positif gitu lah. Itu ya. Nah, setelah dilakukan koreksi dilakukan koreksi positif ataupun negatif, maka akan mendapatkan penghasilan neto fiskal. Itulah yang akan menjadi dasar perhitungan pajak terutang. Nah, di sini kita tempat bermain kita itu di sini gitu. Kalau saya ingin laba, ya udah lakukan koreksi fiskal gitu. Tetap mau posisikan apa adanya, ya udah seperti ini. Jadi penghasil neto itulah nanti menjadi dasar apa kita akan bayar atau tidak bayar atau itulah menjadi dasarnya yang masuk ke lampiran induk. Nah, di lampiran induk ini apa namanya akan jumlah terutangnya akan kelihatan di situ. Berapa sih pajak yang harus kita bayar? Nah, baru di waktu tadi ada kredit pajak 23 itu yang kita input dari lampiran 2. Kalau pasal 25 kita input manual, ya kan? Maka akan tampillah di paling bawah itu nanti terutang pajak, hutang pajak jadinya. Kalau terutang kan di atas, kalau di bawah kan menjadi hutang tuh. Hutang yang harus kita dibayar setelah dikurangi kredit pajak 23, 24 di pasal 25. Itu sih sepintas sebetulnya, Mas. Ya, terima kasih Pak Ade. Oke, jika ada yang ingin bertanya, satu pertanyaan lagi kita tutup sebelum nanti kita mengakhiri Zoom kita hari ini. Apakah ada pertanyaan penutup dari teman-teman di Zoom? Sepertinya tidak ada Pak Ade. Nanti mungkin ada yang konsul secara khusus kepada kami. Ya, kalau ada yang Mungkin kurang jelas, ada kasih. tanya itu boleh menghubungi WC kita, Mas Arif, ya kan? Nah, itu jadwalnya bisa diatur nanti. Kita masih punya Ya Pak Ade, waktu 1 bulan, 1 minggu ya, gitu. Tapi kita satu, kan potong satu lebaran bulan lagi ya biasanya. Pak, kepotong Lebaran Pak, Hmm, 1 minggu. ya. Jadi kalau telat sanksinya 1 juta, gitu lah. Ya, Kalau badan itu. Gimana Mas Arif? mungkin izin untuk sepeda berapa? Ada pertanyaan terakhir nih Pak, sepertinya kita tampung Pak, tapi ini untuk SPT pribadi Pak. Pribadi. Untuk Nah, SPT pribadi tadi masih mending kurang pertanyaan bayar saya, atau lebih bayar? Bapak pegawai melakukan usaha sendiri atau melakukan pekerjaan bebas. Bebas itu jadi konsultan, kalau usaha sendiri misalnya punya apa namanya? Punya pegawai. Oh, kalau pegawai, Bapak punya bukti potong, Pak? Sudah langsung. Ah, kalau punya bukti potong, kalau tidak menyatukan penghasilan lain itu statusnya harus nil, Pak. Karena eh, penghasilan yang sudah kita terima selama 1 tahun itu sudah dibayarkan oleh perusahaan, sudah dilaporkan, dan posisi SPT harus nihil. Kalau Bapak terjadi kesalahan dalam menginput SPT pribadi, terjadi lebih bayar, misalnya lebih bayar karena salah mengambil hasil neto. Nah, Bapak juga sama, langsung diperiksa, Pak. Itu ada cerita teman saya gitu loh. Lebih bayarnya cuma berapa gitu, dia masukkan SPT 23 gitu. Lebih bayar 15.000, ya diperiksa sampai sertifikat, PPK, BA semuanya gitu. Nah, Wah, ini itu ternyata terkena juga. Tapi ini intinya Pak, karena ada dua kalau perusahaan, ada pegawai jeda tetap itu nganggur. nihil, kecuali memang kita mau subsidi ke negara, boleh eh, memasukkan penghasilan lain, kita hutang lagi, penghasilannya, kita hitung lagi pajak turunnya berapa. Kalau kurang bayar, ya lebih bagus sebetulnya. Kalau dua perusahaan, dua bukti potong,
Kalau dua putih potong itu biasanya akan terjadi kurang bayar. Itu lebih aman kurang bayar. Kenapa terjadi kurang bayar? Karena di dua putih potong itu ada pengurangan PTKP dua kali. Di bukti foto yang pertama kita mengurangi PTKP. Di bukti foto yang kedua, di perusahaan yang lain, kita juga dikurangi PTKP. Sementara PTKP yang diakui pada SPT pribadi hanya satu kali. Nah itulah makanya penghasilan netonya minimal akan selisih sebesar PTKP kita. Nah PTKP itu berapa? Ya kemungkinan kurang bayarnya itu ya kali 5% atau berapa setelah dikurangi pajak. Tidak mutlak 5% karena ada pajak yang sudah dipotong juga di bukti potong yang kedua. Tapi lebih cenderung akan terjadi kurang bayar kalau terjadi peningkatan tarif progresifnya, gitu loh Pak. Kalau tarif progresifnya masih di bawah 5%, itu insya Allah akan tetap nihil, bahkan akan terjadi lebih bayar, gitu, Pak. Kecuali sudah naik ke tarif 15, apalagi sampai 25 itu kurang bayarnya akan lebih besar. Oke, Dihitung ulang sudah ya Pak, menjawab ya, kalau bukti Mas potongnya 2 dihitung ulang, penghasilan netonya digabung, pajaknya juga digabung. Mas Nanti Encep. akan kelihatan kita itu lebih atau kurang gitu loh. Jadi kembali kepada penghasilan neto yang kita input dan pajak yang sudah dibayarkan gitu. Itu gitu aja sih Pak. Jadi harus menghitung ulang ya. Kecuali satu potong otomatis akan nihil. Pak. Kalau pribadi itu kan nihil boleh. Banyak kan banyak loh, orang-orang punya NPP, eh, nggak punya penghasilan apa-apa. Kalau nihil sebenarnya bisa aja. Nihil kita nol tanpa penghasilan tanpa apa, tanpa pajak, benar-benar nihil gitu. Itu boleh saja gitu loh. Kalau Mungkin tergantung punya bukti potong nggak gitu loh. Kalau bukti potong kan sudah dibayarkan perusahaan, lebih baik dipotong. Makanya tadi pentingnya kembali ke di laporan komersil tadi, pajak masanya di apa namanya dilaporkan apa enggak gitu. Selama punya bukti potong, berarti kan bukti potong itu sudah dibayarkan pajaknya sudah dipotong ya, kita laporkan saja gitu dengan status nihil. oke, mungkin sudah kita sudahi untuk beberapa pertanyaan ya Pak Ade. Mungkin jika ada closing statement dari Bapak, silakan Pak. Jadi apa sih namanya? Lebih kepada hati-hatian. Saya pikir teman-teman juga orang pajak tapi ngerti laporan keuangan gitu. Jadi apa namanya kecermatan apa namanya kecermatan dalam dalam menanggapi membaca laporan keuangan baik laba sama rugi, membaca tentang posisi hasil dari perhitungan itu mau seperti apa, sebelum kita submit eh, harus dipikirkan terlebih dahulu itu mana yang paling aman, tidak rugi banyak. Tidak rugi banyak itu berarti kalau rugi sedikit ya nggak ada apa-apa, yang penting aman kan gitu. Itu aja sih Mas sebetulnya, lebih kepada eh, kita sebagai pelaku tentunya yang membuat SPT yang akan memutuskan. Tapi kalau kita sebagai cuma pegawai kayak saya misalnya, teman-teman, ya apapun versinya kita sampaikan dulu kepada pimpinan gitu. Kita maunya seperti apa. Solusinya kita sampaikan, resikonya kita sampaikan. Itu sih yang terpenting. Mungkin itu Mas Ari. Oke, berarti poinnya lebih ke hati-hatian ya Pak Ade ya. Hati-hatian. Karena terburu-buru itu Ya, ya itu punya banyak risiko. oke. Jadi ini sebelum kita mengakhiri webinar pada siang hari ini, izinkan kami dari ESQ Leading Finance Consulting, di mana perusahaan kami adalah salah satu layanan jasa konsultasi keuangan
yang mana saat ini perusahaan kami berfokus yaitu melalui penyusunan laporan keuangan, kemudian mengoptimalkan strategi pajak perusahaan yang tadi kita bahas mengenai bagaimana strategi kita dalam menghadapi SPT tahunan, dan yang terakhir kita juga memfasilitasi untuk solusi penyusunan rencana pendanaan atau ekspansi. Jadi ESQ Leading Financial Consultant ini adalah salah satu unit bisnis baru dari ESQ, yang mana mungkin teman-teman atau rekan-rekan selama ini mengenal ESQ untuk transformational leadership dan karakter, tapi saat ini kami dari ESQ Leading Finance Consultant fokus untuk jasa konsultasi keuangan. Yang tadi salah satunya adalah untuk perpajakan ya Pak Ade, di mana kita selain Pak Ade kita juga memiliki beberapa expert yang nantinya bisa berkonsultasi khusus ya Pak Ade. Nanti mungkin ini kontak yang bisa dihubungi ada dua, melalui telepon, nomor telepon atau WA di 0822 1000 4165, atau di email financial.consulting@isq165.co.id. Kemudian ini mungkin sedikit penjelasan dari eh, servis kami yang saat ini kami sedang berikan, yaitu biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang UMKM kita menyediakan jasa accounting service, financial arrangement, tax service, dan audit legal. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mature atau sudah cukup berkembang, kita juga menyediakan fasilitas untuk pendampingan sampai ke IPO, kemudian dalam proses merger and acquisition, dan juga joint venture. Nah, mungkin tadi eh, salah satu tax management service yang kami tawarkan yaitu mengenai pembukuan dan perhitungan PPh satu, kemudian analisis dan konsultasi perhitungan pajak yang sempat tadi Pak Ade sampaikan bahwa pajak ini harus kehati-hatian, di mana masih ada waktu sekitar 1 bulan lagi yang kita bisa manfaatkan. Jika memang ibu-ibu atau bapak yang di perusahaan masih memiliki kebingungan dalam pengisian SPT pajak, kami siap berkonsultasi khususnya kepada Bapak dan Ibu. Jadi nanti bisa dikonsultasikan khusus melalui telepon, WA, atau juga bisa melalui email yang sudah kami tertera di situ. Mungkin ya begitu. Pak Ade, ada yang mau disampaikan lagi terakhir Pak Ade? Ya, Ya, jika eh, memang terima tidak ada kasih yang ingin untuk disampaikan Pak Ade. yang sudah hadir. Mudah-mudahan eh, kita bisa berlanjut ke depannya, terutama yang merasa Pajak. kesulitan untuk membuat laporan keuangan atau SPT tahunan badan. Terima kasih Mas Arif. Ya, terima kasih Pak Ade atas ilmu yang diberikan dan juga saran-saran dan insight yang sungguh luar biasa Pak Ade mengenai SPT pajak tahunan ini, di mana memang tinggal 1 bulan lagi waktu kita untuk menyiapkan laporan ini. Seperti Pak Ade sampaikan bahwa kita harus memiliki aspek kehati-hatian dalam pelaporan pajak ini. Jangan sampai yang kita bayarkan itu tadi seperti Pak Ade sampaikan, biaya yang kita biaya yang kita akui itu betul atau tidaknya, itu harus kita eh, koreksi melalui koreksi fiskal. Ya, mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin